Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi untuk belajar firman Tuhan. Anak-anak, mungkin ada di antara kalian yang merasa saya memiliki sifat yang tidak baik. Saya suka marah, saya tidak mau bekerja, sampai dikatakan pemalas. Saya memang sudah dari dulunya seperti ini. Saya tidak bisa berubah. Anak-anak, siapapun di antara kita bisa merubah keadaan kita. Sifat yang tidak baik bisa dirubah menjadi baik. Tidak ada yang dapat berkata semua sudah terjadi sejak dulu, aku tidak bisa berubah. Di dalam Alkitab diceritakan, pada waktu gereja mula-mula, orang-orang yang percaya kepada Yesus banyak mengalami aniaya. Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus dikejar-kejar, disiksa, ditangkap, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Jadi orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi, imam-imam semua mencari orang-orang Kristen. Termasuk seorang pemuda yang hatinya penuh dengan kemarahan terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia berpikir orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang menghina kepada Allah. Salah pemikirannya, tetapi dia menganggap dia benar. Jadi pada satu waktu dia datang kepada imam-imam kepala di Yerusalem dan dia berkata, berikan saya izin, berikan saya surat, saya mau pergi ke Damsyik dan menangkap semua orang, baik laki-laki, baik perempuan yang percaya kepada Yesus. Nah, Saulus ini dia pergi bersama dengan beberapa orang untuk menangkap orang Kristen di Damsyik. Ketika dalam perjalanan sudah dekat dengan kota Damsyik, tiba-tiba ada satu cahaya yang memancar dari langit. Wah, Saulus jatuh ke tanah. Dia begitu kaget. Kemudian dia mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Lalu Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Tetapi suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Anak-anak, setelah itu orang-orang yang bersama dengan Saulus, mereka semua ketakutan, mereka bingung. Karena apa? Mereka semua mendengar suara yang berbicara kepada Saulus, tapi mereka tidak melihat ada orang. Kemudian Saulus bangun dan mau pergi ke Damsyik. Tapi waktu dia membuka matanya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Ternyata dia menjadi buta. Teman-temannya menuntun dia dan membawa dia ke kota Damsyik. Saulus waktu itu dia tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Di Damsyik ada seorang yang mengasihi Tuhan Yesus. Namanya Ananias. Waktu dia sedang berdoa, tiba-tiba dalam penglihatan Tuhan menampakkan diri. Tuhan berbicara kepadanya. Ananias. Ananias menjawab, ini aku Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman, Marilah, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya
supaya ia dapat melihat lagi. Tetapi Ananias menjawab, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan berkata kepada Ananias, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Anak-anak, akhirnya Ananias datang menjumpai Saulus. Dan dia berkata kepada Saulus, "Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan menuju ke Damsyik, menyuruh aku untuk meletakkan tangan ke atasmu, mendoakan engkau, supaya engkau dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus." Anak-anak, ketika Ananias mendoakan Saulus, kemudian Roh Kudus turun ke atas Saulus. Matanya tiba-tiba bisa melihat lagi. Sejak hari itu, Saulus menyerahkan diri, percaya kepada Yesus. Dia memberikan diri untuk dibaptis. Dan kalian tahu, tadinya Saulus begitu jahat terhadap orang Kristen. Dia mengejar semua orang yang memanggil nama Yesus. Sekarang dia justru mengasihi Yesus. Dia berubah. Dia menjadi pemberita firman Allah. Dia menyampaikan kesaksian kepada banyak orang. Dia mengajar banyak orang bahwa sungguh Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Anak-anak, tidak ada hal yang tidak bisa dirubah. Benar kata firman Tuhan. Di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Kalau kalian mengalami kesulitan dengan sifat kalian, dengan karakter kalian, datang kepada Tuhan Yesus. Berdoa dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima setiap kebenaran firman Allah. Dan ketika kalian ada di dalam Yesus, Roh Allah akan membantu kalian. Kalian diubah menjadi ciptaan yang baru. Hal-hal yang lama, sifat yang lama, semua diubah di dalam Yesus. Mari Tante ingin berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup merubah setiap kehidupan kami. Kalau ada di antara anak-anak-Mu ya Tuhan, yang rindu mengalami perubahan, mengalami satu hal yang baru di dalam Engkau, kami serahkan hati dan kehidupan kami. Ubahlah kami menjadi lebih baik oleh karena kuasa firman-Mu. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, bahwa Engkau sanggup menjadikan kami ciptaan yang baru, sehingga kami menjadi berkat untuk orang tua kami. Kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua kami. Kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, hati orang tua, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.